Apa kabar Ibu Bapak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Di sekolah ya, Bapak ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya Bu, jam sekolah ini. Bisa dimatikan dulu mic-nya, Bu Retno. Oh iya ya. Bu Nurdiana. Kiranya sudah Bu, ini masih nunggu Pak Aris atau siapa, tinggal 2 yang belum masuk ini. Oh iya, baik Bapak. Baik. Baik Ibu Bapak. Mohon maaf Ibu, suara belum terdengar, masih di mute itu Bu. Oh iya, nih murid mati. Iya, sekarang terdengar Ibu Bapak? Iya, sampun. Sampun Bu. Iya, baik. Sekali lagi saya Mujinan. Sebenarnya saya dengan Bu Mei Wahyuni ya. Sudah masuk belum ya Bu Mei ya? Bu. Ketemu lagi setelah sekian lama ya Bu. Iya. Jadi 2, 1, sudah 2, sekolah ya Bu Mei ya. Gimana Ibu? Bu Mei di sekolah juga? Iya Ibu, masih di sekolah. Ya, baik. Nah, selamat ketemu kembali ya. Iya Ibu, sehat-sehat. Masih awet. Tuhan ya, terima kasih ya. Ini juga seperti mahasiswa di dunia dulu. Betul Ibu. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam. Bu Mei, assalamualaikum. Selamat siang. Bu. Alami tetap aja. Bu Mei, monggo silakan menyapa dulu teman-teman, silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi di siklus yang kedua ya, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah menamatkan siklus yang pertama gitu ya, dan kemarin kita sudah melakukan refleksi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan pelaksanaan siklus yang pertama. Dan hari ini ya, alhamdulillah nih kita masih bertemu nih, dan saya masih di kelas F bersama dengan Bu Mujinem. Beliau itu dosen saya gitu ya. Sejak D2, S1 bertemu, tapi pas S2 bukan kepanggil ya Bu Mujinem. Jadi alhamdulillah senang sekali, nanti kita akan belajar bersama dengan dosen kita Bu Mujinem yang akan mendampingi selama pendalaman materi ini.
Mungkin kalau dengan saya pendalaman materi hanya 2 hari, hari ini dan besok gitu. Nanti dilanjutkan masih dengan Bu Mujinem dan Bapak Suparman. Baik, dari saya mungkin itu untuk pembukaan dan nanti kita akan lanjutkan dengan materi dari Bu Mujinem. Monggo Ibu. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Mei ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi memang untuk mulai hari ini kita akan masuk ke siklus ya, siklus 2. Jadi ini memang diawali lagi dari identifikasi masyarakat. Tentunya Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang siklus 1 gitu ya. Itu dari pendalaman materi, membuat perangkat pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kemarin Mas sudah ada uji komprehensif gitu ya. Dalam uji komprehensif tentunya punya pengalaman masing-masing gitu. Kemudian sudah melaksanakan PPL ya. Jadi rencana pembelajaran yang sudah dirancang akhirnya dilakukan pada siklus 1 gitu ya, dan sudah ada refleksi dan semalam ya tentunya sudah unggah ya Bapak Ibu sudah unggah gitu ya, sudah unggah terkait dengan bahan refleksi ya, seperti itu, dan kami tinggal memberikan respon ya, seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, tentunya di dalam siklus yang kedua ini, kalau siklus 1 itu adalah di kelasnya masing-masing gitu ya, Bapak? Ibu? Iya, Bu. Oke, Ibu. Di kelasnya masing-masing gitu ya. Artinya untuk siklus 2 ini memang di kelas teman gitu ya, di kelas teman lain gitu ya. Jadi sepertinya kalau misalnya ini, misalnya Ibu Sin, di sini Sintawati. Ya. Ini misalnya, atau kalau ini Pak siapa ya nih? Pak Zulfa. Kemarin kelas berapa Pak? Kelas 6 Bu. Kelas 6. Kelas 6 kelompok 3 saya. Artinya kelas saja. Jadi kemarin kelas 6 gitu ya. Artinya kelas 6 kan itu kelas tinggi. Jadi untuk siklus 2 ini kelas rendah itu ya Pak ya, monggo ya silakan ya di kelas teman, kelas 1 atau 2 atau 3 kan seperti itu. Kemarin Pak Yufa kelas 6 ini kurikulum merdeka atau K13? Ngapunten Bu, saya pikir kelas Zoom ini. Kalau kemarin PPL-nya saya kelas 4 Bu. Ngajarnya kemarin Pak. Iya, kelas 4 Bu, pakai Kumer. Oh, kelas 4 pakai modul ajar gitu ya. Yeah. Berarti untuk siklus 2, mau kelas berapa, Pak? Dalam Bu. Untuk ini siklus 2 mau kelas berapa? Siklus 2 rencananya Bu. Iya. Rencananya di kelas 5 Bu. Bu Mei, kalau Pak Yulfa ini apa kok kelas 5 ya? Pemahaman saya kalau sekarang kelas 1 itu kelas tinggi, kemudian siklus 2 itu kelas rendah gitu ya. Gimana? Kalau kemarin yang sudah kelas tinggi, sekarang mencoba yang kelas rendah, begitu sebaliknya. Jika kemarin esak, berarti sekarang non esak, gitu ya. Atau sebaliknya, begitu. Sepemahaman saya juga demikian, Ibu. Ya. Iya, Bapak Ibu, hari ini sudah harus ditentukan ya. Karena ini sudah akan mengidentifikasi masalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelasnya, Pak. Sesuai dengan kelasnya, sehingga tidak bisa ya kalau misalnya masih mungkin itu nanti karena di dalam identifikasi masalah ini adalah sudah mengacu ke kelasnya gitu ya, sudah mengacu ke muatan pembelajarannya apa ya. Karena itu nanti akan berlanjut pada pembuatan RPP dan seterusnya seperti itu. Ya, baik. Pak Zulfa kemarin, jadi betul ya. Jadi saya setuju ya dengan Bu Mei itu. Jadi kalau
Pak Zulfa kemarin adalah kelas 4 kurikulum merdeka itu ya. Kemudian untuk siklus 2 ini tentunya di kelas rendah gitu ya, di kelas rendah. Dan kalau sudah eksak berarti untuk siklus 2 adalah non eksak ya. Seperti itu. Begitu ya, Mak. Ini kepala sukunya siapa toh, nggih? Ketua. Pak Dedi, Bu. Pak Dedi. Pak Dedi. Oh, nggih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak Dedi. Baik, kembali ke supaya tuntas gitu ya. Tadi Pak Zulfa bagaimana untuk siklus 2? Saya pindah ke kelas 2, Bu. Baik, kelas 2. Nggak apa-apa, kelas 2. Terus ini kelas 2 menggunakan apa? Dalam, Bu? Menggunakan K13 atau kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, Bu. Oh, semua nggih, semua kurikulum merdeka. Nggih, baik. Baik, saya Bu Mei ini supaya kita tahu ya, misalnya dari masing-masing Bapak Ibu ini yang kemarin sudah kelas berapa, kemudian sekarang mau kelas berapa, gitu ya Bu Mei ya. Ya Ibu, ya Bapak Ibu kan ya, akan menentukan Bapak Ibu akan mengidentifikasi masalah. Jadi kalau misalnya Pak Zulfa ini akan identifikasi masalahnya sudah nanti kelas 2 gitu ya. Sudah masalah belum Pak? Dalam, Bu. Sudah menemukan masalah belum? Belum, Bu. Belum mengidentifikasi masalah sama sekali. Sama sekali belum ya. Iya. Orang gaya masalah nih menemukan masalah. Iya, ini baik. Saya urut saja ya dari atas gitu ya. Kalau Pak Anggoro Ariwibowo. Halo. Iya, Bu. Apa kemarin kelas 1? Siklus 1 kelas 5, Bu. Mata pelajaran matematika. Oh, berarti kurikulum merdeka ya? Injih, Bu. Kurikulum merdeka. Baik. Terus ini yang siklus 2? Siklus 2 saya mau mencoba kelas 2 atau enggak kelas 3, Bu. Hari ini sudah ditentukan ya Pak ya? Gini Bu, untuk kelas 3 misalkan saya kelas 3 kurikulumnya masih 13 gimana Bu? Ayo enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu. Jadi ada satu kurikulum merdeka, ada satu K13. Kan memang di sekolah kita kan belum semua kurikulum merdeka toh Pak? Oh nggih Bu, iya. Kelas 3 Bu, kelas 3. Kalau saya enggak masalah gitu ya, enggak masalah. K13, baik. Bapak Anton Agus Cahyono. Nggih Bu. Siang Bu. Kemarin kelas 3 Bu, kelas rendah. Dan rencana saya nanti untuk siklus kedua kelas tinggi saya pilih kelas 4. Kelas 3 apa Pak? K13 Pak kurikulum merdeka? Kurikulum 13 kelas 3, nanti ini kelas 4 pakai kurikulum merdeka Bu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ini sudah fokus gitu ya, identifikasi masalahnya gitu. Baik, kemudian ini Bapak atau Ibu ya ini ya, Bapak Ibu Dani Susilowati ya. Nggih, saya Ibu. Nggih, kemarin kelas berapa Ibu? Kemarin kelas 2 mengambil mata pelajaran matematika, Bu. Berarti Kak, kurikulum merdeka ya? Nggih, kurikulum merdeka. Baik, Benjang, kelas siklus 2 ini apa? Kalau untuk siklus 2-nya, saya mengambil kelas 4, materinya IPAS. Nggih. Sama ya ini ya, apa kurikulum merdeka ya? Nggih, sama Kurmer. Baik, terima kasih Bu Dani. Bapak Dedi. Terima kasih Bu. Ibu, kemarin saya di kelas 4 untuk yang siklus 2 rencana di kelas 2. Kelas 2. 4 kurikulum merdeka, kelas 2? Merdeka. Merdeka. Oke. Bapak Didin? Iya Ibu. Kemarin kelas berapa Pak? Kelas 4 Bu. Kelas
Kelas 4. Sekarang siklus 2? Sekarang ke kelas 1, Bu. Kelas 1. Kurikulum Merdeka apa 13? Merdeka, Bu. Merdeka. Oke. Terima kasih, Pak. Kemudian ini siapa ya? Bapak atau Ibu ya? Durmian Hati Siahaan ya? Ya, Bu. Oh, Ibu ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu. Kemarin kelas berapa sih? Kelas 1? Kelas 3, Bu. Kelas 3 menggunakan kurikulum 13, Bu. 13. Terus sekarang Ambil kelas 4. kelas 4. Kurikulum Merdeka, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, Bu. Kemudian di Aris Susanto. Halo. Halo Pak Edi. Nggih, Ibu. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Nggih. Kemarin kelas berapa? Siklus 1. Ngajar di kelas 5, Bu. 5 berarti apa? K13 atau kurikulum Merdeka? Sudah kurikulum Merdeka baru ini, Bu. Mulai semester 1 ini, Bu. Baru. Iya. Terus untuk siklus 2 mau kelas berapa, Pak? Berapa, Bu? Siklus 2 mau kelas berapa? Belum menentukan, Ibu, nanti. Masih bingung nanti, Bu. Pilih materinya, Bu. Karena kan baru 1 semester ini, Bu, untuk kurikulum Merdekanya, Bu. Baru penyesuaian, Bu. Iya, betul, Bapak. Tetapi untuk siklus 2 ini Bapak mau kelas berapa? Itu nanti diharuskan untuk beda kelas atau masih tetap, Bu? Harus beda. Kalau kemarin Merdeka gitu ya, materinya apa? Nah, mungkin nanti kelas 4, Bu. Nggak bisa, Pak. Jadi kalau kelas sekarang kan kelas tinggi ya, siklus 1 kelas tinggi, kemudian siklus 2 itu kelas rendah, Pak. Oh, ngaten nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih. Kelas Paris. Nggih, siapa Dedi? Besok Kang Elan ya. Besok bisa presentasi ya. Biasa ngajar kelas tinggi. Jarang kelas rendah. Makanya, jadi di dalam PPG ini harus harus berpengalaman di kelasnya sendiri dan kelas rendah. Kan begitu, Pak? Nggih, siap, Bu. Siap, bagus. Mau kelas berapa? Kelas 3 nanti. Kelas 3 nih. Nggak apa-apa, kelas 3. Kelas 3 menggunakan kurikulum apa, Pak? Masih kurikulum Merdeka, Bu? Atau harus nanti yang kurikulum Kurtilas, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Kurtilas ya boleh kalau saya nggih, boleh. Nah, kelas 3 masih kurikulum Kurtilas, Bu, ini, Bu. Sementara yang untuk di SD saya, Bu. Iya, nggih. Sebentar ini pulpen saya habis. Sebentar namanya. Pak Dedi, kelas berapa, Pak Dedi? Saya. Lancar. Kelas 1. Oh, siap malah. Amin. Kelas 1 enggak bisa ngomong nanti. Kelas 1 malah tinggal nyanyi-nyanyi terus kok. Itu Bu Hani itu. Andalannya Bu Hani. Yang ibu-ibu itu naik kelas 1. Baik, lanjut Ibu Erisa. Halo Ibu Erisa, masuk.
Ya Bu, baik Bu. Selamat siang Bu. Risa Melida Simanjung Pak. Iya, selamat siang Ibu. Siang. Saya kemarin siklus 1 kelas berapa? Siklus 1 saya kemarin kelas 6. Mapel PKN. Karena kurikulum masih kurikulum 313. Baik. Nah. Siklus 2? Siklus 2 bisa nggak Bu masih tetap di kelas atas tapi kelas 4? Nggak bisa. Tapi kurikulum merdeka. Kelas rendah Ibu. Akan saya coba Bu nanti kelas 2 mungkin ya. Saya belum pernah sih Bu kelas 2. Belum pernah selain kelas 6 Bu, mulai ngajar saya langsung kelas 6. Jangan mungkin Bu, besok itu sudah presentasi ya. Jadi besok sudah presentasi terkait dengan identifikasi masalah. Jadi hari kelas 2 saya Bu. Kelas 2. Harus ditentukan gitu. Karena kelas 3-nya kan masih K13. Kan harus coba kurikulum merdeka. Betul. Berarti saya coba kelas 2 Bu. Baik. Kurikulum merdeka. Mungkin matematika, mata pelajaran matematika. Ya, baik. Ya Bu. Di mana? Risa ini di mana? Saya di Jakarta Bu, Jakarta Timur, Rawamangun. Ya, baik, sinyalnya lancar. Ya Bu, makasih Bu. Makasih. Bu Evi Yuningsih. Bu Evi. Iya Ibu. Halo. Kemarin ya, kemarin saya ngajar di kelas 6 menggunakan kurikulum 13. Nah, dengan siklus 1. Kelas berapa? Iya, kelas 6 Ibu. Kelas 6, K13, kemudian sekarang kelas 2? Yang akan saya coba mungkin siklus 2 diharuskan kelas rendah ya, berarti saya ambil kelas 2 kali ya Ibu. Bapak Ibu semuanya, jangan mungkin hari 2 sudah ditentukan dan besok itu sudah presentasi identifikasi masalah ya. Karena dua identifikasi masalah itu kan 2 hari. Siap Ibu, ya. Eksplorasi masalah ya seperti itu. Kelas 2 ya Bu ya, kelas 2 kurikulum merdeka. Iya siap. Ya siap Bu. Ya, kurikulum merdeka kelas 2 Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Hani Herawati. Ya Bu. Sama-sama. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Kemarin saya kelas 2 di kurikulum merdeka. Terus sekarang tingginya? Terus kedua saya akan mengajar di kelas 4. Baik. Kurikulum merdeka juga ya? Iya, kurikulum merdeka. Oke, artinya nanti RPP ya. Modul ajarnya dan peralatannya sudah lancar gitu ya. Iya. Oke. Kemudian terima kasih Bu Hani. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian Ibu Jauharotul Insia. Halo. Ya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Kemarin saya mengajar di kelas 3 Kurtilas, nanti di siklus 2 ini saya mengajar di kelas 4 IPAS. Berarti kurikulum merdeka ya? Oke, terima kasih Bu Insia. Ibu Nur sama-sama Prihantini. Ya Bu, kemarin saya di kelas 1 Ibu. Untuk siklus 2 saya pilih ya. Untuk siklus 2 saya pilih di kelas 5 IPAS Ibu. Iya, Makasih Ibu. Berarti K13 ya? Kemarin K13. Kurikulum merdeka Ibu, kelas 1. Oh, merdeka kelas 1, kelas 5 sekarang? Kurikulum merdeka Bu. Oke, merdeka. Baik, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu. Baik. Ibu Rahayu Wastuti. Ya Ibu.
Selamat siang Ibu. Siklus 1 kelas berapa? Saya kelas 1 Ibu, kurikulum Merdeka. Oke, lajeng. Sekarang siklus 2? Mau kelas 4 kalau tidak kelas 5 Ibu, belum menentukan. Karena baru tahu infonya sekarang. Jadi tolong ya Bu ya, karena ini kan nanti harus wawancara ya. Nanti harus wawancara semuanya ya, karena ini bukan siklus 2 ini bukan kelas kita gitu ya. Jadi terkait dengan masalah ini kita memang menurut saya tidak tahu persis gitu ya. Sehingga perlu wawancara dengan Bapak Ibu guru yang lain ya, seperti itu nih. Baik, Bu Rahayu Putih, mau kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas berapa? Maaf Ibu, putus-putus bagaimana nggih? Iya, ya, siklus 2 mau kelas berapa Ibu? Kelas 5. Baik, kelas 5. Berarti kurikulum Merdeka juga ya? Ya, kelas saya semua sudah kurikulum Merdeka kecuali kelas 3 dan kelas 6. Luar biasa, berarti belum semua kan? Kelas 3 dan 6 belum gitu ya? 1, 2, sudah. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Jadi saya ya Bu, kelas 5 ya Bu? Ya monggo silakan. Oke. Boleh. Kelas Jadi 4 juga. Di siklus 2 ini harus kelas tinggi ya? Ibu kemarin kan sudah kelas rendah. Oke ya, ini kelas tinggi gitu Ibu. Oh nggih Ibu. Matur nuwun Ibu. Kemudian maaf ini Bapak atau Ibu ya. Saya rentau apa ya? Rentau nih. Apa ya? Rentau Limanik Bu. Oh, Rentau Limanik ya. Ya Bu. Rentau Limanik. Baik. Ibu di mana ini Bu? Di Jakarta Bu. Oh, Jakarta. Iya. Baik, kemarin ngajar kelas berapa? Siklus 1? Kelas 4 Bu. Kelas 4. Iya. Sekarang mau di kelas 3, di kelas 3 Bu. K13. Ya, Bu. Kemarin kita kurikulum Merdeka ya? Iya Bu, kemarin kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih. Ibu Waningsih. Halo Ibu Retno. Yep. Ya Bu. Ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Di mana Ibu Retno? Ya, saya dulu di siklus 1 di kelas 1, ini nanti di siklus 2 di kelas 4 Bu. Baik. Berarti kurikulum Merdeka semua. Halo. Iya, Ibu, formal semua. Baik, terima kasih Bu Retno Purwaningsih. Bu Retno Yuwan Susanti. Nggih, Bu. Putus-putus suaranya putus-putus. Iya. Iya, baik. Ini kelas siklus 1 apa ya? Saya kemarin di siklus 1 mengambil kelas 3 kurikulum 13. Untuk yang siklus 2 nanti saya mau mengambil kelas 4 kurikulum Merdeka, Bu. Baik. Ya. Baik. Makasih Bu Retno. Kemudian mungkin Bapak ini ya, Bapak Robert Ismandar. Ya Bu. Iya, selamat siang. Siang Bu. Kemarin mana Bu? Putus-putus. Iya, sinyal ya. Siklus 1 kelas berapa Pak? Siklus 1 kemarin kelas 5. Pakainya tematik Kurtilas Bu kemarin. Untuk yang siklus 2
Saya ambil kelas 2 karena kemarin kurtilas jadinya kelas 2 kan kurikulum merdeka. Baik, jadi nanti kan menggunakan K13 juga Oke. Terima kasih Pak Robert. Kemudian Ibu ya ini ya, Ibu atau Bapak ya? Bu Sarjini. Ibu. Selamat siang Ibu. Kemarin saya mengambil kelas 1 Ibu. Besok yang siklus 2 itu mau kelas 4 Ibu. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka Ibu. Merdeka. Terima kasih Bu Sarjini. Ibu, sami-sami Ibu. Sintawati Amin Triwulandari. Ibu Sintawati. Ibu. Kalau saya kemarin pada saat siklus 1 itu ambil di kelas saya kelas 3 Bu. Untuk yang siklus 2 ini rencananya mau ambil kelas 4. Kelas 4 berarti kurikulum merdeka? Sampun kurikulum merdeka. Siti Rukoyah ya. Siti. Dalam Ibu nggih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Untuk siklus pertama kemarin saya di kelas 1 dengan materi pembelajaran mapel matematika, dan untuk siklus 2-nya nanti saya di kelas 5 pakai kurikulum merdeka. Ada yang perlu praktik? Oh ada, biasanya. Halo Ibu, maaf suaranya tidak terdengar, ngapunten. Kelas 5 kurikulum merdeka ya Ibu ya? Ya, kurikulum merdeka IPAS. Nggih. Ibu Suhartati. Terima kasih. Ibu. Ya Bu. Ada? Ibu Suhartati rawuh mboten nggih? Iya Bu. Iya Ibu, selamat siang. Siang Bu. Kemarin kelas berapa? Kemarin siklus 1 kelas 2 Bu. Kelas 2. Iya. Kelas 2 sudah kurikulum merdeka ya? Iya. Terus sekarang siklus 2? Siklus 2 harus umur atau apa Bu? Ya, yang penting kelas tinggi. Kalau kemarin eksak, sekarang non eksak. Kalau kelas 3 gimana Bu? Kelas 4 ya Bu ya? 4, 5, atau 6. Oh ya. Ya Bu. Kelas 4 Bu. Kelas 4 kurikulum merdeka ya? Iya. Nggak apa-apa, boleh. Makasih. Ya Bu, makasih. Bu atau Bapak ya? Teki Ardiana ya? Bapak atau Ibu nggih? Izin Ibu, saya Bu. Izin Ibu. Ngapunten niki sinyalnya Bu. Kelas 1 kelas berapa? Gimana Bu? Kelas 1 kelas berapa kemarin? Saya kemarin kelas 5 Bu, Kurmer. Oke, terus sekarang kelas 2? Insya Allah besok di kelas 2 Bu. Kelas 2 juga kami Kurmer, nggih. Nggih. Ya. Makasih Bu Teki. Nggih Bu. Bu Titi. Ya Bu. Nggih. Kemarin kelas berapa Ibu? Kemarin kelas 4. Kurmer.
Sekarang nanti insya Allah kelas 2. Nggih. Merdeka. Baik, Bu Titin, nggih, terima kasih. Ibu Titin Setianingsih. Halo Bu Titin. Hai. Bu Titin rawuh mboten nggih? Kok semuanya hilang? Putri Budi Widyasuti. Nggih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kemarin yang kelas berapa? Kelas 3, Bu. Kurtilas. Kelas 13. Kemudian sekarang kelas 4, Bu, besok. 4. Berarti kurikulum merdeka nggih. Nggih, Bu. Baik, terima kasih. Putri di mana ini? Klaten, Bu. Klaten. Nggih. Baik, terima kasih Putri Budi. Nggih, Bu, sami-sami. Ya, di Astid. Nggih, Bu. Untuk siklus pertama saya di kelas 2. Untuk yang siklus kedua ini nanti kelas 4. Kurmer semua. Ini di mana? Mana, Ibu? Ini di mana? Jepara, Ibu. Oh, ini jauh-jauh ya. Terima kasih Putri. Iya, sama-sama, Ibu. Di Asriani. Nggih, Bu. Iya. Kemarin siklus 1 itu di kelas 1, nanti siklus 2-nya di kelas 6, Bu. Kelas 6. Nggih. Kelas 6 berarti masih K13. Iya, Saya, Bu. Ya. Bu Titin. Saya, Bu. Oh, ya. Iya, Bu Titin. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya. Kemarin yang siklus 1 masa kelas berapa? Kelas 3, Bu. Kelas 3. Sekarang? Kelas 4. Mungkin kelas 4. Baik. Ojo mungkin ya Bu ya. Jangan mungkin karena ini harus identifikasi masalah ya. Besok sudah presentasi loh Bu. Siklus 2. Kelas 3. Bu Titin? Iya, Bu. Nggak boleh, kemarinnya sudah kelas 3. Nggak boleh. Harus kelas tinggi. Harus kelas tinggi. Nggak boleh kelas 3 lagi? Nggak boleh. Enggak, supaya kita berpengalaman ya, baik di kelas kita sendiri ataupun di kelas teman gitu ya. Kalau dan tinggi, rendah, eksak, non eksak ya, seperti itu. Jadi Ibu Titin mau kelas berapa? Kalau kelas 3 udah boleh ya, Bu? Boten. Kemarin kelas 3, kalau sekarang kelas 3 udah boleh. Harus ganti ya. Ya kelas 4 ya, Bu. Kelas 4. Ya, baik. Karena nanti Ibu harus wawancara dengan Bapak Ibu guru yang kelas 4 untuk mengidentifikasi masalah. Karena ini kan bukan kelasnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya, kelas 4, Bu. Baik. Bu Zazu Widowati. Nggih, Ibu. Selamat siang, Ibu. Siang. Kan harus ganti, Mbak. Kelas rendah ke kelas tinggi. Harus ganti, Bu. Siklus 1 yang kemarin saya kelas 6 Kurtilas, Ibu. Untuk besok siklus 2 saya kelas 2 Kurmer. Oke, baik. Ya. Baik, Pak tadi sudah. Terakhir ini Bapak Hasan Ashari. Halo Bu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu. Iya.
Siklus pertama saya kelas 6, Bahasa Indonesia dan IPA. Yang akan datang siklus 2 kelas 2. Kelas 2. AMTK. Ya gitu aja, Bu. Kelas 2 kurikulum merdeka ya. Ya, kurikulum merdeka kemarin K13. Baik, Pak Hasan di mana nih tinggalnya? Di Jakarta, Bu. Jakarta. Ini WiFi lagi dipakai ANBK, kita pakai data, nggak boleh. Iya. Baik, Ibu Bapak semuanya sudah ya. Ini sudah saya ada catatan. Bapak Ibu sudah siklus 1 dan ada rencana siklus 2, dan ini menurut saya tidak sekedar rencana karena ini memang benar hari ini adalah pengantar, tetapi untuk besok itu sudah Bapak Ibu sudah presentasi ya seperti itu nggih. Ya, baik. Suaranya kok putus-putus ya Ibu. Itu ya. Ya berarti sinyalnya nggih. Ya nggih. Baik, ini apa? Tak pindah ya. Baik, sekarang masih putus-putus? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Nggih. Baik, ya nggih, baik. Jadi begini ya Bapak Ibu, ini di dalam siklus 2 ini kita akan awal ya, jadi akan mengawali dari identifikasi masalah ya, dari identifikasi masalah ini selama 2 hari, kemudian dilanjutkan ke berikutnya ya seperti itu ya. Jadi ini betul-betul dari awal. Jadi harapan kami sebetulnya kalau siklus 1 itu adalah kelas tinggi misalnya eksak gitu ya, kemudian siklus 2 ini adalah kelas rendah yang non eksak ya seperti itu, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa berpengalaman baik kelas tinggi, kelas rendah ataupun eksak maupun non eksak ya seperti itu. Dan karena untuk siklus 2 ini adalah bukan di kelasnya sendiri, berarti Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalah ini memang perlu wawancara ya, memang perlu wawancara dengan Bapak Ibu guru yang akan diajar ya seperti itu. Anaknya maksud saya ya, Bapak Ibu akan mengajar di kelas berapa ya seperti itu. Jadi ini nanti akan ditindaklanjuti ya. Jadi Bapak Ibu akan mengajar juga di siklus 2 ini sesuai yang dipilihan Bapak Ibu ya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Anggoro ya, ini kan untuk siklus 2 ini adalah di kelas 3 dengan menggunakan K13 ya. Berarti iya, Bu. Perangkat pembelajarannya Pak Anggoro akan membuat ya rencana dan perangkat pembelajarannya itu adalah K13 dan itu kan sebagai pedoman untuk mengajar di kelas 3 ya seperti itu ya Bapak. Jadi iya. Semuanya seperti itu. Dan sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu ini sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman kemarin gitu ya, karena sudah melaksanakan siklus 1 sampai selesai ya, seperti itu. Baik. Jadi ini Bapak Ibu sama sekali belum ada ya yang identifikasi masalah ya. Belum ada Bu, belum ada Bu, belum sama sekali belum. Ya, baik. Bu Mei masih masih bergabung? Masih Bu, masih. Tapi gini ya, tolong ini saya hanya menggunakan yang ya, Ibu bisa dibuka. Bagaimana kita bisa seperti ini ya? Gimana Bu? Maaf Ibu tidak terdengar. Jelas Bu, nggak jelas Bu, nggak terdengar. Ya Ibu, untuk yang video atau gimana? Videonya itu tolong dicetak. Oh iya.
Mengingat kembali ya, apa yang harus dilakukan pada waktu identifikasi masalah. Ini akan dibantu oleh Bu Mei untuk share ulang ya terkait dengan video ya, video yang harus kita perhatikan ya, video dari Pak Sabar terkait dengan bagaimana kita harus mengidentifikasi masalah ya. Membantu supaya teman-teman ini diingatkan kembali ya, diingatkan kembali. Karena sebenarnya ini sudah di itu Bapak nggih monggo silakan ini bisa diperhatikan. Sudah akan segera dimulai. Untuk PPG kali ini ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan PPG dalam jabatan di periode sebelumnya. Ingin tahu detailnya? Ikuti video ini sampai tuntas. Terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat Ibu. Terdengar Bapak dan Ibu? Dengar Bu Mei. Dengar Bu Mei. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa like, lalu subscribe dan tekan tombol lonceng channel ini. Jadi pada PPG dalam jabatan 2023 ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan PPG pada periode sebelumnya. Bagaimana perbedaannya? Ini dia. Jadi kali ini sejak awal proses PPG ini sudah kita pecah menjadi 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2 seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa pada PPG sebelumnya proses bersiklus ini hanya terjadi pada fase praktek pembelajaran. Tapi kali ini dari awal, sejak awal kita sudah membelah ini proses PPG ini dalam 2 siklus, yakni siklus 1 dan siklus kedua. Apa saja proses yang dialami dalam setiap siklus? Yang pertama adalah pendalaman materi. Fase ini terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah identifikasi masalah. Kita akan memilih satu materi pembelajaran pada mapel kita masing-masing begitu, lalu coba kita identifikasi masalah apa saja yang sering muncul saat kita mengajar materi tersebut. Kemudian kita eksplorasi penyebabnya apa, sampai akhirnya kita berhasil menentukan penyebabnya apa, mengapa masalah itu muncul. Proses ini kita lakukan dalam waktu 6 hari. Nah, langkah berikutnya setelah pendalaman materi, kita masuk pada fase pengembangan perangkat. Nah, pada fase pengembangan perangkat terdiri dari langkah keempat, langkah kelima, 6, dan 7. Cukup banyak langkahnya, mulai dari eksplorasi alternatif solusi. Jadi setelah pada fase sebelumnya kita sudah menentukan penyebabnya apa, maka kini kita akan menentukan atau kita akan mengeksplorasi alternatif solusinya apa. Sampai akhirnya kita berhasil menentukan solusi untuk masalah yang kita hadapi apa. Nah, setelah kita berhasil menentukan solusinya, mungkin solusi terkait dengan perbaikan di media pembelajaran, di model pembelajaran, di perangkat pembelajaran, format LK, dan lain-lain, maka berikutnya kita akan melakukan pembuatan rencana aksi. Di situ tadi. Yang dimaksud dengan membuat rencana aksi, ini akan mengembangkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP atau modul ajar, LKPD, bahan ajar, assessment, media, ya, yang kita buat. Dan berikutnya kita akan menyiapkan rencana evaluasi atas aksi yang kita lakukan. Kegiatan ini membutuhkan waktu 7 hari. Jadi pendalaman materi 6 hari, lalu pengembangan perangkat 7 hari, dan berikutnya adalah aktivitas uji komprehensif. Terutama di siklus 1. Siklus kedua tidak ada uji komprehensif. Uji komprehensif ini merupakan satu portal yang disediakan oleh panitia PPG dari Jakarta, dari pusat, untuk memastikan apakah teman-teman layak untuk masuk ke fase berikutnya atau tidak. Di sini perangkat yang sudah dibuat sebelumnya akan diuji oleh 2 orang dosen. Jika layak, maka teman-teman akan melanjutkan pada fase praktek pembelajaran inovatif atau PPL, mudahnya begitu. Untuk PPL ini kita akan menggunakan waktu sampai 14 hari. Itulah 2 siklus yang akan kita lalui. Pendalaman materi 6 hari,
Pengembangan perangkat 7 hari, lalu di siklus pertama ada uji komprehensif, lanjut dengan PPL atau praktek pembelajaran inovatif, yaitu 14 hari. Khusus siklus kedua itu ada RTL, yaitu kita membuat laporan best practice selama 3 hari. Nah, inilah 2 siklus yang akan kita lalui selama proses PPG, memakan waktu kira-kira 2 bulan lebih. Nah, kita kali ini akan fokus pada pendalaman materi. Terutama dari 3 langkah pendalaman materi akan kita coba angkat, yaitu di langkah pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berlangsung selama 2 hari. Apa saja yang kita lakukan dalam 2 hari itu? Ini dia. Kita akan menyusun LK 1.1, yaitu LK identifikasi masalah. Ya, pada LK 1.1 identifikasi masalah ini, kita pertama akan mengangkat beberapa jenis permasalahan yang bisa kita analisis. Kemudian setelah itu kita tentukan masalah apa saja yang teridentifikasi dari jenis masalah tersebut, dan akhirnya kita melakukan analisis identifikasi masalah. Oke, mungkin teman-teman masih agak bingung, masih nampak abstrak informasi ini, tapi kita akan coba detailkan agar menjadi lebih konkret. Jadi teman-teman, yang pertama kita pikirkan ruang lingkup masalah yang bisa kita angkat pada fase identifikasi masalah ini cukup banyak. Teman-teman bisa memulai dari misalnya masalah terkait dengan penanganan siswa bermasalah. Penanganan siswa berkebutuhan khusus itu seperti apa? Atau teman-teman mungkin mendapati masalah terkait dengan relasi hubungan teman kita sebagai guru dengan siswa. Kita mungkin juga punya masalah terkait bagaimana cara pemberian feedback kepada anak-anak. Kita juga mungkin punya masalah terkait disiplin anak-anak itu. Kita mungkin juga menghadapi masalah bahwa anak-anak kita belum cukup baik dalam hal kemampuan higher order thinking skills-nya. Mungkin kita sendiri sebagai guru masih punya masalah terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin kita juga punya masalah terkait metode pembelajaran yang belum bagus. Mungkin kita juga punya masalah terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa yang belum memuaskan atau mencapai harapan. Mungkin ada masalah terkait bagaimana kita mengembangkan assessment. Mungkin ada masalah terkait motivasi siswa. Barangkali Bapak Ibu juga mendapati masalah terkait model-model pembelajaran inovatif yang kita mungkin belum banyak menerapkannya. Kita mungkin juga punya masalah terkait miskonsepsi. Ada banyak masalah yang bisa diangkat ruang lingkupnya. Mungkin agar nampak cukup ideal, teman-teman silahkan pilih barang 4-6 jenis masalah atau ruang lingkup masalah yang mungkin akan kita angkat. Lalu dituangkan dalam LK seperti ini caranya. Contoh, teman-teman yang mengajar IPA, misalnya memilih materi tata surya yang akan dikembangkan. Jadi untuk materi ini silahkan ditentukan bagaimana caranya. Mungkin sebagian kampus akan memberi kebebasan kepada teman-teman untuk memilih materi apa yang mau dikembangkan. Misalnya ini materi tata surya. Ada juga mungkin kampus-kampus tertentu yang menentukan sebaiknya teman-teman mengangkat topik apa. Mungkin punya ide misalnya agar satu kelas yang mungkin jumlahnya sekitar 30 mahasiswa itu mengembangkan topik-topik yang berbeda, sehingga nanti akan kita peroleh perangkat pembelajaran yang beragam dan itu menjadi kekayaan kita bersama. Nah, ini sebagai contoh kita akan memilih materi tata surya. Lalu kita ingat-ingat, kalau kita mengajar materi tata surya, ada masalah apa saja yang muncul? Mungkin suatu saat kita merasakan saat mengajar tata surya ini ada masalah terkait dengan literasi mungkin, atau numerasi mungkin. Nah, apa masalah terkait literasi pada materi tata surya? Misalnya seperti ini, yaitu ada fakta bahwa siswa enggan mendalami materi tata surya melalui aktivitas kaji pustaka atau literasi. Nah, lalu ini kita analisis bahwa siswa ini kurang termotivasi untuk belajar tata surya karena materinya banyak bersifat textbook misalnya. Ini secara contoh bahwa sebuah materi pembelajaran seringkali mengundang banyak masalah saat implementasinya di kelas. Contoh lain teman-teman sekalian, misalnya kita mengangkat jenis permasalahannya terkait penanganan dan berkebutuhan khusus seperti yang tadi pernah kita angkat di awal ya. Pada jenis masalah yang terkait dengan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, misalnya kita merasakan adanya masalah kesulitan dalam menyediakan dukungan individual siswa dengan kebutuhan khusus. Kita rasanya susah sekali ya untuk menghadapi satu anak ini. Bagaimana secara individual kita menangani
anak yang berkebutuhan khusus tersebut gitu. Maka tulis saja seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis identifikasi masalah, kalimatnya misalnya seperti ini. Ini contoh saja ya, teman-teman bisa menyampaikan apa adanya yang dihadapi di kelas masing-masing ya. Banyak siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dan pendekatan khusus. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang memadai. Solusi seperti pelibatan tenaga konselor atau terapis mungkin perlu dipertimbangkan. Tentang solusi ini boleh kita sampaikan, boleh tidak sebetulnya, karena kita ini masih pada tahap identifikasi masalah. Ya, tapi sebagai sebuah contoh, kira-kira ini bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, begitulah pembahasan terkait langkah identifikasi masalah dalam PBG dalam jabatan 2023. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampun Bapak dan Ibu, tadi videonya ya sudah kita lihat bersama. Jadi sebenarnya pada intinya di siklus 2 ini tuh ya hampir sama kita mengerjakannya, hanya perbedaannya itu mungkin dari yang sudah kita refleksikan kemarin gitu ya, kekurangan kelebihannya, kelebihannya itu bisa menjadi kita pertahankan, kekurangannya kita perbaiki di siklus yang kedua ini gitu. Nah, namun untuk identifikasi masalah tentunya akan berbeda karena kelas yang kita gali kan berbeda ya, tentu memiliki masalah yang berbeda. Jika kemarin kita sangat menguasai karena itu kelas yang kita ampuh gitu ya, tapi sekarang kita diberi tantangan Bapak dan Ibu karena memang kita terkadang kalau sudah nyaman ya dengan kelas yang kita ampuh, biasa di kelas tinggi terus hingga kita skill kita ngajar di kelas rendah sampai menurun gitu ya. Nah sekarang kita dibalik ya, yang kemarin sudah kelas tinggi sekarang kelas rendah, begitu sebaliknya, sehingga kita bisa merasakan gitu ya, bisa membedakan rasanya ketika ngajar di kelas tinggi, ketika ngajar di kelas rendah, performa kita harus bagaimana. Nah, supaya kita memiliki skill yang seimbang gitu ya. Tidak hanya kemampuan ngajar di kelas tinggi saja, tapi juga skill kita ngajar di kelas rendah juga tetap terjaga gitu ya, tetap terlatih gitu kalau kita terbiasa di kelas tinggi. Bapak dan Ibu tadi, bapak-bapak biasanya rata-rata di kelas tinggi ya, dan sama seperti saya juga sudah sangat merindukan ngajar di kelas rendah gitu. Nanti bisa saling sharing ya. Di sini kita punya Bu siapa kemarin yang kelas rendah, lembut sekali suaranya ya, dari Jakarta atau mana ya Bu? Ya Bu, Nurdiana Bu. Iya, nanti bisa saling sharing ya Bu Nur, gimana kalau strategi di kelas rendah gitu ya. Begitupun yang biasa di kelas tinggi ya Pak Sinten, yang biasa di kelas 6, kelas 5 gitu ya, saling sharing supaya nanti Bu Nur yang biasanya di kelas rendah belajar dengan Bapak dan Ibu yang terbiasa di kelas tinggi. Jadi saling sharing gitu. Baik, Bu. Dan memang dan hari ini sudah harus fix kelas berapa, kemudian nyicil, wawancara, tanya-tanya sama Bapak Ibu pengampunya, kemudian dituangkan dalam tulisan gitu ya. Dan besok pagi siap presentasi yang seperti biasa Pak Dedi ya, yang akan membantu kita untuk mengkoordinir siapa yang presentasi. Maka Bu Mujinem yang bisa saya sharekan tadi, sampun Ibu. Baik, terima kasih Bu Mei ya. Ibu. Sepertinya Bu Mei kemarin sudah mendampingi Bapak Ibu ini. Sampun Ibu, iya kemarin juga di kelas F. Baik, baik. Nanti saya malah bisa bisa belajar ya dari Bu Mei dan teman-teman gitu ya. Karena memang ini saya berarti di kelas yang baru gitu ya, di kelas yang baru. Ya bersyukur ya Bapak Ibu kalau kemarin sudah didampingi oleh Bu Mei dan sekarang oleh Bu Mei lagi, kan artinya
masih ingat nggih saran-saran yang kemarin yang perlu diperbaiki gitu ya, dibenahi gitu. Sudah apa ya, sudah familiar gitu ya, seperti itu nggih. Ya nggih, baik Ibu, Bapak, apakah ada yang mau disampaikan gitu ya? Ini terkait dengan identifikasi masalah, karena ini sekali lagi ini mengulang nih. Ini mengulang dari hal yang pertama terkait dengan identifikasi masalah, mengulang tetapi tidak di kelasnya sendiri ya, jadi di kelasnya teman. Ya seperti itu, di kelasnya teman berarti ini memang perlu apa? Memang perlu tanya, ya, perlu wawancara itu. Jadi ada permasalahan apa di kelas itu. Dan kalau bisa mengarah ya bisa, ya tadi dikatakan di dalam identifikasi masalah ini masih sangat-sangat umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil tadi dikatakan oleh Pak Sabar tuh 4 sampai 6 ya jenis masalah gitu ya. Kemudian diidentifikasi ya, diidentifikasi permasalahan itu. Ada masalah apa saja sebetulnya terkait misalnya terkait dengan model ya, model pembelajaran. Dan ternyata kalau kita perhatikan dari video tadi sebenarnya jenis masalah itu tidak hanya, kalau saya perhatikan tidak hanya dari peserta didik gitu kan ya. Masalah itu juga bisa saja nih dari pendidiknya. Kan seperti itu ya Bu Mei ya. Jadi jenis masalah itu bisa dari kita, dari pendidiknya, tetapi juga bisa dari peserta didiknya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada hal yang mau disampaikan. Karena 2 hari ya, 2 hari itu jadi besok ya, besok itu sudah presentasi, sudah seperti apa toh yang temukan ya Bapak Ibu itu seperti tapi udah Pak Hasan ada yang bertanya Bu, Pak Hasan. Iya, oke. Assalamualaikum Bu, mau nanya nih Bu, itu pomnya itu dibagi nggak Bu? Di-share nggak gitu pom identifikasi masalah? Pomnya itu Bu, di-share nggak untuk mengisi LK 1.1? Oh iya, Bu Mei ada ya? Linknya kali Pak. Ya link ya, maksudnya masuk kan kita besok kan hari ini udah bisa mulai kerja ibaratnya. Oh iya. Yang kemarin iya. Linknya kali Bu, linknya kali Bu. Oh Pak Didi ya, ya oke. Ya, Pak Didi. Nanti LK Dedi yang nge-share ya, kemudian untuk link tadi itu insya Allah setelah itu saya yang masih Bu. Tolong Bu Mei, tolong ya teman-teman ini dibantu. Meskipun sebenarnya saya meyakini nih kemarin juga sudah membuat gitu ya. Sudah membuat gitu ya, sehingga agak lama itu ya. Seperti apa toh gitu ya. Lalu baik, terima kasih Pak. Apa bisa dilihat ya, ya grup ya. Begitu ya Bapak ya. Jadi betul sekali ya Bapak, hari ini Bapak Ibu sudah silakan ya mulai bekerja. Besok Bapak Ibu sudah mulai presentasi kan seperti itu. Ya, sudah mulai presentasi. Ya baik, ini Bu Mei berusaha untuk share ya Bu ya, atau untuk kirim ke WAG. Sudah Ibu, sudah saya kirim Bu. Oh iya,
Baik, Bapak, Ibu, yang lain monggo silakan. Berarti besok itu Bapak Ibu semuanya udah siap loh nih, udah siap karena hari ketiga itu sudah beda lagi nih. Hari ketiga itu sudah eksplorasi ya, sudah eksplorasi penyebab masalah ya seperti itu. Jadi itu nanti sudah Mas sudah 3 hari ya, 3 hari ke depan ya. Jadi 2 hari ini adalah identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah itu 3 hari, kemudian penentuan ya, penentuan penyebab masalah itu 1 hari, kemudian sudah masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran. Cepat sekali, Mas. Mau tanya, Bu. Bu Hani. Untuk jenis permasalahannya kita menuliskan berapa, nggih? Ya, tadi dikatakan 4 sampai 5 sampai 6 ya, Bu ya. Oh, 6. Jenis lo ya. Jenis masalah. Kemudian terus diidentifikasi gitu ya. Oh, iya. Iya. Bu, terima kasih. Iya. Ya, monggo yang lain. Yang lain monggo, Bapak Ibu. Sudah paham? Berusaha memahami Ibu. Pak Anton dari Bu. Oke, mau tanya Bu, untuk menyajikan identifikasi masalah itu kan bisa melalui kajian literatur dan wawancara teman jawab. Nah, seandainya kita melakukan observasi secara langsung itu bagaimana? Terus. Iya baik Bapak. Menurut saya sekarang ini belum kajian literatur ya. Untuk saat ini menurut saya belum. Kita maksud belum saya untuk yang wawancara Ibu, untuk kepada teman kita dalam mengidentifikasi masalah. Maksud saya seperti itu. Iya, pada waktu wawancara itu akan sangat-sangat bagus kalau Bapak Ibu bisa observasi langsung. Oh, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di kelas teman gitu ya. Ini Pak siapa ini? Anton Bu, saya. Anton nih, Pak Anton tadi Pak Anton kan kemarin kelas 3 ya. Nggih. Besok kelas 4 toh. Nggih. Kelas 4 ini kan kelasnya teman. Itu akan sangat bagus kalau tidak sekedar wawancara. Tetapi bisa observasi langsung ya. Duduk ikut di kelasnya itu bagus sekali Pak, sehingga tahu cara terus, tahu cara langsung. Menurut saya tuh bagus banget kan. Nggih Bu, matur suwun. Tetapi karena kan mungkin ini sudah jam mau 12:30 gitu ya, kemudian mungkin kelasnya juga sudah pulang gitu ya. Tanya langsung sama temennya. Iya, jadi bisa langsung pada teman yang kelasnya. Nggih, matur suwun. Monggo yang lain. Bapak Ibu bisa apa yang mendiko ini ada nanti karena kami harus menilai terkait dengan aktivitas ya, proses ya. Jadi itu bagus ya Bapak Ibu, monggo silakan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang mau mendiko ini tidak sia-sia ya.
Gitu. Ini Bu, Atau misalnya nggak perlu apa, mungkin tidak tanya nggak apa-apa, tetapi menurut saya begini ya, boleh. Pak Dedi. Nggih, Bu. Ini untuk kelas 2 ini memang untuk identifikasi masalah saya sendiri Bu di sekolahan saya ini untuk kelas rendah ini diliburkan Bu. Kalau saya untuk mantau di ruang kelas belum bisa. Ya, alternatif nanti saya harus ke guru kelasnya kan seperti itu gitu. Yang diliburkan untuk ANBK Bu. Nggih, boleh Pak. Boleh wawancara dengan guru kelasnya saja boleh. Kan tadi saya hanya mengatakan kalau bisa mau observasi langsung gitu bagus. Tapi kalau tidak yo menurut saya enggak apa-apa gitu ya. Jadi wawancara saja dengan Bapak Ibu guru ya. Kalau ini Pak Dedi ya, Pak Dedi kan yang kelas 2 kan. Silakan aja Mbak wawancara dengan Bapak Ibu guru yang kelas 2. Begitu Pak, boleh ya. Turun. Iya. Monggo yang lain. Nyuwun sewu Bu, tadi saya lupa untuk mengidentifikasi masalah kita ambil berapa nggih? Pinten nggih? Pinten-pinten? Tadi di video tadi dijelaskan ya Pak ya, 4 sampai 6. Jadi jenis 4 sampai 6. 4 sampai 6, kemudian itu adalah diidentifikasi. Kenapa? Karena kan sebenarnya kan kolomnya ya Pak ya, kolomnya itu kan ada nomor, kemudian jenis masalah, identifikasi masalah dan analisis ya, analisis identifikasi masalah. Jadi pemahaman saya Bapak Ibu bisa menentukan jenis masalahnya itu 4 sampai 6 gitu ya. Ya minimal ya, kan minimal 4 gitu nih. Kemudian itu diidentifikasi. Jadi setiap permasalahan, jenis masalah itu diidentifikasi apa permasalahannya seperti itu. Jadi artinya diuraikan gitu ya, diuraikan gitu. Misalnya Bapak mengangkat motivasi belajar matematika ya Pak Sarana. Gimana? Kelas berapa Pak Anton kelas? Kelas 4 untuk saat ini siklus kedua. Mau kelas 4 ya. Misalnya motivasi belajar matematika kelas 4 matematika anak kelas 4 misalnya rendah gitu ya Pak ya. Itu misalnya itu kan jenis ya. Itu jenis permasalahannya. Kemudian itu diidentifikasi Pak. Kelas 4 untuk matematika kok rendah ya, rendah misalnya hasilnya atau pemahamannya, itu mengapa kok rendah, itu diidentifikasi. Apa ya penyebabnya, apa saja itu ya, dari motivasi atau hasil ya, hasil belajar matematika kok rendah itu kenapa. Jadi diidentifikasi ya, seperti itu. Itu terkait dengan motivasi belajar rendah itu kan jenisnya gitu ya, jenis masalahnya. Kemudian Bapak Ibu akan mengidentifikasi kan seperti itu. Ya masalah yang diidentifikasi itu apa? Ya sepertinya ini sudah tidak asing lagi kan ya Pak, kemarin sudah nih. Kemarin sudah dilakukan ya, hanya kelasnya ya yang beda nih. Begitu. Konten kelasnya. Makanya kelasnya beda, berarti memang akhirnya kan identifikasi masalahnya sudah beda dengan kemarin. Ya. Gitu. Ya, masih ada.
Monggo, Bu Sinta. Nggih, Bu. Kan tadi harus wawancara dengan rekan guru ya. Nah, waktunya tinggal siang ini ya, Bu ya. Nah, kebetulan teman saya itu kan dari jauh, Jogja. Nah, ini nanti jam 2 itu sudah jamnya pulang. Jadi tinggal berapa jam lagi nih. Ya gitu, Bu. Ya, dan besok harus sudah presentasi. Iya. Saya kira waktunya itu sangat singkat sekali ya, Bu. Kalau berarti kan harus hari ini harus wawancara gitu kan, Bu. Ya. Dan saya tinggal ada waktu kurang lebih nggak ada 2 jam. Mungkin bisa siasati wawancara sambil WA-an, Bu, gitu ya. Ya kalau WA-nya itu langsung dibalas, Pak. Ada nggak direspon? Marahi, we. Nah, itu. Ya, ya baik Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya hari ini ya Bapak Ibu sudah paham dan terus mau melanjutkan wawancaranya, kita bisa tutup ini. Kita videonya tutup selesai itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah merasa paham gitu ya, karena itu kan mengulang yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu memang kita ya akan segera mengerjakan gitu ya. Dan hari ini sudah cukup, ya cukup, kita tutup aja, Bapak Ibu bisa melanjutkan yang Takutnya nanti pulang teman kita ya. Lagi, karena saya jam 2 itu udah pulang. Gimana? Untuk masalah teknis wawancara nanti biar teman-teman saja yang mensikapi gitu. Lebih. Siap. Makanya kalau ada Pak Anton beres gitu. Waduh. Aku, Pak. Ya memang hari ini kan pengantar ya Bapak, hari ini pengantar menurut saya kalau Bapak Ibu sudah paham apa yang harus dilakukan itu memang ya cukup gitu ya. Kenapa? Karena memang besok itu sepertinya juga harus unggah, jadi Bapak Ibu presentasi langsung unggah kan seperti itu. Semangat Bapak Ibu. Ya Putri Yanti. Pokoknya semangat. Iya, pokoknya semangat sama Ibu. Semangat. Pantang ya Ibu. Pantang tidur sebelum unggah. Jadi apa Ibu? Ya monggo dia mau. Yang terjadi tetap semangat. Saya pantang tidur sebelum unggah LK. Siklus 1 sudah bisa dilalui, siklus 2 harus lebih bisa. Ayo semangat. Semangat 85 biasa itu. Harus semangat dong. Semangat Bu Mai, cuma yang mau diwawancarai nggak ada, udah mau pulang. Iya, baik Ibu. Telepon aja Bu, telepon. Ada gitu. Cukup. Kita akhiri dulu apa Ibu biar Bapak dan Ibu bisa. Formatnya LKTT 1 sudah di-share Ibu Mai. Nanti bisa sama Pak Diki. Nanti bisa Pak Diki. Karena di LMS saya nggak muncul. Nanti Pak Diki. Mungkin begitu ya Bu Mujinem. Kelihatannya Bapak dan Ibu bisa di Bumi bisa nutup aja kalau ini sudah Bapak Ibu sudah apa sudah orang dianu apa takut tak kadang ini ya ganti ya orang ngomong lain. Halo diangkat dulu Bapak dan Ibu. Aris mikrofon. Mohon maaf Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk pengantar pada siang hari ini kita rasa sudah cukup ya. Dan Bapak dan Ibu monggo untuk segera wawancara dengan guru yang akan Bapak Ibu gunakan kelasnya untuk praktek di siklus 2 ini. Monggo untuk
segera sebelum pada pulang, ngoten nggih. Dan saya mohon maaf jika selama pembelajaran ini, kelas ini saya ada kesalahan. Kita mungkin tutup dulu. Terima kasih Bu Mujinem ya sudah membersamai kita bersama. Semoga Bapak dan Ibu bisa segera menyusun ya untuk RK 1.1. Ngoten nggih, Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan berdoa. Monggo berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cipem dan Mei. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Kenal saya.